kami dari kelompok 6 yang bergabungkan dua orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Elida Putri DS. Saya Sinda Widya. Di sini kami akan memaparkan mengenai metode penelitian fenomenologi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang definisi. Fenomenologi ini merupakan sebuah studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu itu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Kemudian metode fenomenologi ini berfokus untuk mempelajari fenomena yang berdampak pada individu. Kemudian fenomenologi menurut Husserl, dia menekankan bahwa untuk memahami sebuah fenomena seseorang harus menelaah fenomena tersebut apa adanya. Kemudian, menurut Edmund Husserl, sebagai pendiri aliran fenomenologi, mendefinisikan fenomenologi ini sebagai pendekatan filosofi yang bertujuan untuk menyelidiki struktur esensial dari pengalaman manusia, khususnya bagaimana fenomena muncul dalam kesadaran. Husserl fokus pada apa yang disebut kembali ke hal-hal itu sendiri, yaitu kembali kepada pengalaman langsung dan murni dari individu tanpa distorsi oleh teori asumsi dan interpretasi eksternal. Dalam hal ini, fenomenologi ini berfokus pada bagaimana seseorang mengalami fenomena tertentu. Orang yang mengalami sesuatu bukan karena pengalaman, tetapi karena fenomena yang terjadi di kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya ada tujuan dari fenomenologi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui permasalahan atau fenomena yang terjadi dari sudut pandang seseorang yang mengalaminya. Artinya, pengalaman yang secara langsung atau yang berhubungan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia dan makna yang melekat pada diri mereka masing-masing. Yang kedua, untuk mengembangkan makna pengalaman hidup dari suatu fenomena. Artinya, dalam mencari kesatuan makna dengan mengidentifikasikan inti fenomena dan menggambarkan secara akurat terkait pengalaman hidup sehari-hari. Kemudian ada karakteristik dari fenomenologi. Yang pertama, mengacu pada kenyataan. Kedua, memahami arti peristiwa dan ketertarikan dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Ketiga, memulai dengan diam. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari fenomenologi. Kelebihan yang pertama yaitu fenomenologi sebagai suatu metode keilmuan. Artinya, dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya dan tidak memanipulasi data. Yang kedua, fenomenologi mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar objektif. Ketiga, metode ini memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek lain. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pendekatan yang holistik sehingga didapatkan pengalaman yang utuh tentang suatu objek. Selanjutnya adanya kekurangan. Yang pertama tuh ada untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektivitas tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan suatu absurd. Yang kedua tuh ada pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai atau value free, tapi bermuatan nilai value bound. Artinya tuh semua pengetahuan yang dimiliki, baik itu ilmu pengetahuan, pengalaman, pribadi, atau informasi yang diterima, selalu berpengaruh pada nilai-nilai tersebut. Lanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara, yang mana wawancara tersebut merupakan teknik utama untuk mendapatkan pengalaman subjek secara detail. Maksudnya itu bersifat tidak terstruktur dan dapat ditekankan untuk dapat memahami kembali dari wawancara tersebut. Yang kedua ada observasi partisipasi, yang mana teknik ini tuh peneliti itu harus terlibat secara langsung pada situasi saat sedang meneliti agar peneliti itu dapat memahami konteks dari fenomena yang sedang diteliti gitu. Terus yang ketiga ada dokumentasi, yang mana dokumentasi sendiri berfungsi sebagai proses pengumpulan data
pengumpulan data sebuah dokumen atau literatur yang relevan untuk bisa memperbanyak pengetahuan tentang fenomena yang sedang diteliti. Terus yang ketiga ada snowball sampling, yang mana ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan satu atau lebih dari informan. Dari informan ini, peneliti itu meminta rekomendasi untuk menemukan informan lain sehingga jumlah subjek peneliti secara bertahap dan meningkat. Selanjutnya ada, nah ini contoh yang kami ambil tuh dari jurnal yang berjudul Pengalaman Remaja Korban Broken Home. Studi ini menggunakan fenomenologi yang ditulis oleh Dewi Wulandari dan Nailul Fauzia, yang mana dapat dilihat jurnal ini tuh menggunakan pendekatan fenomenologi, yang mana peneliti tuh menunjukkan adanya fenomenologi ini kan lebih ke apa ya, menurut saya lebih ke pengalaman dari seseorang gitu tentang fenomena yang terjadi. Nah, jadi jurnal itu menggunakan fenomenologi untuk menunjukkan adanya pengalaman remaja pada broken home tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik dari fenomenologi itu kan lebih mengacu kepada seperti tadi kenyataan yang dialami orang itu, sehingga sudah jelas bahwasannya menunjukkan pengalaman. Seperti ini nih judulnya. Maka bisa dikatakan peneliti ini bisa menggunakan metode fenomenologi. Seperti itu. Lanjut adanya, nah ini kesimpulan dari kami. Teknik pengumpulan data yang digunakan tuh meliputi wawancara, semi struktur, observasi, partisipan, dan dokumentasi. Metode yang ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna pengalaman individu secara mendalam dengan tujuan memahami permasalahan dari sudut pandang remaja itu sendiri. Meskipun metode fenomenologi memiliki kelebihan dan dalam memberikan pemahaman yang utuh juga terdapat kekurangan terkait objektivitas dan nilai yang mempengaruhi hasil penelitian. Sudah? Mungkin itu saja Bang yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dalam pemaparan materi kami yang kurang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.